Jadi mungkin yang ada di pikiran saya biasanya kawan-kawan beli dalam kondisi berbunga, kemudian dibawa ke rumah. Setelah itu masa bunganya sudah habis. Nah, langkah itu yang kita atau mungkin kita butuhkan. Bagaimana cara merawatnya? Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel kami Anggrek Nusantara. Mungkin di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperlakukan atau perawatan anggrek bulan setelah berbunga. Jadi mungkin yang ada di pikiran saya biasanya kawan-kawan beli dalam kondisi berbunga, kemudian dibawa ke rumah. Setelah itu masa bunganya sudah habis. Nah, langkah itu yang kita atau mungkin kita butuhkan. Bagaimana cara merawatnya atau perawatan berikutnya setelah bunga-bunga seperti yang di samping saya ini setelah gugur. Nah, mungkin ini salah satu cara memperlakukan anggrek, karena sedari awal sudah beda. Mungkin awal itu di nursery atau tempat-tempat penjual anggrek itu beda dengan alam atau kondisi alam yang ada di rumah kita atau di lingkungan kita. Itu nanti pasti ada perbedaan. Mungkin diantaranya mulai dari prosentase sinar yang didapat, kemudian penyiraman airnya juga mungkin perlakuannya berbeda, waktu menyiramnya juga berbeda, bahkan mungkin angin yang didapat dari tempat anggrek tersebut juga berbeda. Maka yang harus kita perhatikan dulu kondisi yang ada di tempat kita. Semula kita senang anggreknya berbunga, mungkin gambarannya mungkin seperti anggrek bulan yang di sebelah saya ini. Senang kita lihat bunga, karena mungkin perlakuannya beda, maka kondisinya pun akan berbeda. Dari situlah butuh adaptasi. Setelah gugur semua, kalau pengalaman pribadi saya tidak membuang tangkai bunga anggrek bulan yang sudah gugur. Jadi salah satunya ini bekas bunga anggrek yang sudah gugur, saya tidak membuang. Karena di situ potensi mengeluarkan bunga lagi seperti yang di sini. Ini berbagai tangkai baru bermunculan, juga keki bermunculan karena saya tidak membuang tangkainya. Adapun yang akan kita bahas di video ini, bagaimana perawatannya sampai mungkin nanti akan berbunga lagi. Salah satu yang harus kita perhatikan,
ini kondisi tanaman, mulai dari medianya, kemudian kondisi tanamannya, sampai pada kondisi alam sekitar di mana anggrek kita ini diletakkan. Itu kita perhitungkan di awal, karena memang berpengaruh untuk keberlangsungan hidup anggrek bulan. Sehingga keinginan-keinginan kita untuk supaya anggrek bulan ini berbunga lagi terpenuhi. Jadi yang perlu kita perhatikan di awal, kita lihat kondisi medianya, apa sudah sesuai dengan lingkungan tempat anggrek yang kita miliki, itu berpengaruh. Kemudian juga kondisi pohonnya seperti apa, perakarannya seperti apa. Nah, kalau di situ ada media-media yang sudah usang, ya mungkin bisa kita ganti beberapa medianya, ataupun ada akar-akar yang mulai membusuk, mungkin bisa kita buang untuk mengurangi datangnya kuman atau cendawan yang akan hinggap di anggrek kita. Kemudian setelah itu baru kita persiapkan, atau rutinitas pemupukannya juga harus diperhatikan. Pupuknya yang seperti apa, pupuknya, cara pupuknya bagaimana. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Kalau pengalaman saya, setelah berbunga, saya kondisikan anggrek itu fit lagi, sehat lagi, tumbuhnya normal lagi, baru kita persiapkan untuk pembungaannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Salah satu tipsnya mungkin di pemupukan ya, atau support pupuk yang perlu kita perhatikan. Biasanya saya, sesuai dengan pengalaman saya menggunakan pupuk majemuk untuk di awal perawatan anggrek yang butuh masa tumbuh lebih bagus, supaya nanti ketika berbunga juga kondisinya akan tetap stabil, tetap sehat. Kan sering kita perhatikan ada anggrek berbunga, anggrek bulan khususnya, tapi kondisi fisiknya tidak bagus. Nah, ini kan salah satu kelemahan atau kekurangan yang akan kita bahas pada video ini. Jadi sesuai dengan pengalaman, saya menggunakan pupuk majemuk atau pupuk seimbang. Banyak macamnya, ada mungkin yang berbentuk kristal, itu ada model-model pupuk gandasil, atau ada pupuk-pupuk yang slow release seperti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Yang menjadi prioritas adalah dari keseimbangan pupuk itu unsur N yang kita ambil di awal untuk pertumbuhan anggrek bulan. Jadi unsur pertumbuhannya yang kita penuhi dulu, baru setelah pertumbuhannya normal, maka langkah berikutnya kita ambil persentase tertingginya unsur P. Jadi kalau setelah normal, karena unsur N tadi yang lebih tinggi persentasenya, sehingga ketika anggrek ini mulai siap dibungakan, nilai atau persentase unsur P yang kita tinggikan, karena konsentrasinya fokus pada pembungaan atau pembuahan. Tidak luput juga karena ada unsur N, P, dan K. K ini juga kebutuhan untuk menguatkan akar dan semua
jaringan metabolisme anggrek bulan pada dasarnya membutuhkan semua itu, unsur P, N, dan K. Maka dinamakanlah pupuk majemuk atau pupuk seimbang karena 3 unsur itu sudah terpenuhi. Adapun bagaimana cara memupuknya, jadi prinsip saya, kalau pengalaman saya sebenarnya hanya rutinitas saja. Semua pupuk itu bagus insya Allah, hanya bagaimana cara mengolahnya. Kalau saya pribadi, pengalaman kami lebih pada mungkin memupuknya dengan lebih sedikit prosentasenya, tapi lebih rutin. Itu pun masih kita butuhkan istilah-istilah fungisida atau pencegahan cendawan, pencegahan hama yang akan menyerang anggrek bulan kita. Itu juga kita perhatikan. Prinsipnya pengalaman kami lakukan seminggu sekali untuk itu, untuk menanggulangi supaya hama tidak masuk pada tanaman anggrek kita ini. Salah satu hasilnya dari cara bagaimana merawat sampai pada berbunga kembali seperti yang kita inginkan, ya ini. Kekinya tumbuh, bunganya juga tumbuh, tapi tidak membuang tangkai-tangkai anggrek bulan yang sudah gugur bunga sebelumnya. Mungkin itu salah satu cara berdasarkan pengalaman kami merawat anggrek bulan atau Phalaenopsis. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap di channel Anggrek Nusantara, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.